Yo, halo, kembali lagi dengan video saya. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara persiapan check-in di kandang ayam bos. Pertama-tama, sebelum ayam check-in atau ayam masuk, kita harus mempersiapkan bahan-bahan seperti tas karton itu alas ayamnya nanti. Nah, untuk tahap selanjutnya, sebelum kertas karton itu digelar, itu alatnya harus sudah ada sekamnya dulu atau berambut istilah Jawanya. Mungkin untuk tahap selanjutnya atau proses selanjutnya, nanti kita akan langsung wawancara dengan pengurus ayam atau nama kerennya Bapak Ayamnya. Mari kita tanyakan sekarang ke pihak yang bersangkutan, yang lebih mengetahui tentang ayam. Selamat siang Pak, permisi. Ya. Dengan Bapak siapa ya? Dengan Bapak Agus Widianto. Oh ya, mohon maaf Pak, saya di sini mau minta izin, boleh apa enggak? Izin kenapa? Buat apa? Saya kan di sini ingin mereview bagaimana sih persiapan saat check-in ayam masuk. Ya sebenarnya untuk check-in atau ayam itu sebenarnya prosesnya banyak banget sih Mas ya. Sebelum kita melakukan pemeliharaan ayam, soalnya kita itu kan istilahnya kita bukan memelihara robot, tapi kita memelihara nyawa ya. Iya. Ayam itu kan nyawa gitu. Persiapannya banyak banget sih Mas ya. Terutama kita harus mempersiapkan situasi kandang dulu. Oke, jadi persiapannya itu banyak banget ya Mas ya. Kita memelihara ayam itu sangat banget persiapannya itu. Jadi kita tidak bisa meremehkan, soalnya kita ya di bekerja ini kita beda dengan pabrik, dengan segala macam yang tidak ada yang bersangkutan dengan nyawa ya. Kita di sini kerja CV Wima Unggas Jaya ini kita memelihara ayam, yang namanya ayam itu kan pasti ada nyawanya. Kita harus mempersiapkan banyak banget. Dan untuk persiapannya itu ini pas banget, kebetulan kita ada persiapan menyambut check-in atau kedatangan ayam. Itu kita mempersiapkannya banyak banget. Mungkin bisa saya jelaskan langsung ini. Bisa saya jelaskan langsung apa sih persiapan dari semuanya. Kok katanya banyak banget itu. Mari kita jelaskan satu persatu, mungkin ya sedikit persiapannya lah kita lihat, kita jelaskan. Mari kita agak geser sini. Oke, persiapannya kita itu sebelum mempersiapkan alat seperti alat minum, kita sterilkan, seperti tempat makan kita sterilkan, kita harus mempersiapkan lokasinya dulu Mas ya. Kita kalau lokasi belum siapkan, kita tidak bisa mempersiapkan untuk segala macam, untuk minum, untuk tempat makan, segala macam peralatan seperti menyambut kedatangan ayam. Kita harus mempersiapkan yang namanya sekam. Sekam itu kita dapat dari agen itu sendiri ya. Kita jadi ada pengiriman dari luar sendiri, kita cari. Yang namanya sekam itu seperti gabah itu ya Mas ya, tahu kan Mas ya gabah ya Mas ya. Gabah itu yang habis sisa gilingan padi ya. Itu sangat bagus sekali untuk ayam. Kita itu sekam itu kita gunakan untuk dasaran. Jadi dasaran bawah dari lantai itu kita kasih sekam. Itu gunanya untuk apa sih sekam? Mungkin Masnya bertanya seperti itu. Sekam itu kita gunakan untuk menjaga kestabilan suhu atau kesterilan lokasi. Itu sangat bagus sekali untuk menjaga kelembapan, menjaga kondisi kandang. Itu sangat bagus. Tapi kita tidak cukup untuk mempersiapkan sekam itu saja, tapi kita juga ada mempersiapkan yang namanya check-in. Itu kita beda dengan memelihara ayam besar. Yang namanya check-in, kita itu memelihara ayam kecil. Ayam baru netas, kita besarkan di sini. Dari sekam kita mempersiapkan kertas ini ya. Ini kertas ini semacam kertas karton, tapi ini tebal banget Mas ya. Ya lumayan mahal lah ya Mas ya, soalnya kita memelihara ayam, jadi ya modalnya cukup itu juga ya. Untuk kertas ini kita gunakan untuk kita mempersiapkan ayam
ayam kecil yang baru menetas itu istilahnya kayak bayi lah ya Mas ya. Bayi, kita bicarakan bayi itu kalau lagi brojol itu belum tahu apa-apa Mas ya, istilahnya seperti itu. Jadi ayam baru menetas tuh nggak tahu, dia itu juga butuh penyesuaian adaptasi. Yang namanya mana makanan, mana minuman, bagaimana cara makan, bagaimana cara minum, itu ayam itu juga harus perlu belajar. Jadi gunanya kertas ini kita memperkenalkan sentrat atau makanan ayam. Soalnya kita nanti seperti kertas seperti ini, kita cara kasih makannya mungkin kita tebal atau kita istilahnya kasarnya kita osak-asik lah. Berarti sekamnya. Kalau ayam datang itu makanannya atau sentralnya itu langsung ditebar Pak? Ya, kita sebelum ayam datang kita udah mempersiapkan. Nah, yang ini namanya baby chick. Baby chick ini kita gunakan untuk mempersiapkan ayam kecil. Jadi kita bisa istilahnya manual. Ini tempat makan manual gitu ya, tapi namanya baby chick. Nah, sebelum kita ayam itu nanti kan banyak Mas. Soalnya ini kita kan kandangnya kan lumayan luas. Ayamnya itu satu lantai, ini ada 3 lantai, satu kandang 3 lantai. Ini satu lantai ini porsinya ayam itu 22.000 ekor. Kita tidak sedikit ya, 22.000 ekor. Jadi sebanyak ini kita mempersiapkan 22.000 ekor gitu. Nanti setelah kita tak kasih pakan di sini, kita mempersiapkan setelah ayam masuk, kita tabur ini ayam pakannya, sentranya itu kita tabur, istilahnya ayam itu biar kayak bau, kayak soalnya pergerakan dia itu di depannya itu ada makanan gitu. Jadi mungkin baru 50% dia tahu kalau di sini itu tempat makan gitu. Dan untuk minum pun juga kita harus memperkenalkan. Ini yang namanya tempat minum apa ya Mas ya? Tempat minum otomatis ya Mas ya. Yang namanya otomatis itu kita persiapkan kalau yang namanya ayam udah dewasa, udah mengerti, itu kita gunakan otomatis. Tapi ini kita menangani ayam baru datang, yang ayam baru menetas minum. Nanti kita mungkin berhubung ini belum ada ya Mas ya, minum manualnya. Jadi kita apa ya, nanti belakang. Jadi intinya kita harus mempersiapkan tempat minum manual. Soalnya ayam itu nanti nggak tahu, soalnya ini otomatis ya. Ini tempat minum otomatis itu ayam itu istilahnya nutul ya itu ya, keluar airnya. Jadi kalau kecil itu belum paham itu. Nah, itu untuk persiapan tempat lokasi. Jadi sebelum seperti ini, kemarin yang penting tempat itu disterilkan dulu. Ini sebelum melangkah ke tahap selanjutnya, saya ingin mempertanyakan dulu ini Pak. Ya, silakan. Kalau untuk ini kan juga tempat makan ya Pak ya? Ya, ini yang namanya, ini istilahnya kita sinkronnya sama ini. Ini tadi tempat minum manual dan ini tempat makan. Ini tempat minum otomatis dan ini tempat makan otomatis. Ini kita mempersiapkan untuk ayam kalau udah besar. Kalau udah umur 14 hari ke atas itu udah pakai ini. Iya. Kalau pakai ayam kecil, pakai yang ini apa nggak bisa ini Pak? Oh nggak bisa Mas. Nggak bisa. Posisi ayam kecil itu untuk leher dan postur tubuhnya itu kecil. Walaupun ini nanti kita turunkan sampai ke bawah, ayam belum mencangkup untuk makan dari sini, nggak bisa. Jadi kita makanya mempersiapkan yang namanya tempat makan manual gitu, dan kita mempersiapkan kertas boarding seperti ini. Gunanya itu tadi kita buat nebar makanan ayam, biar makanan ayam itu setiap pergerakannya itu ada sentrat, ada pakan ayamnya gitu. Soalnya kita ayam datang itu kita mengutamakan makan. Soalnya ayam datang itu kita kadang dari jauh ya Mas ya. Kadang dari Rembang, kadang dari Lombok, kadang ada juga dari Bali ya. Oke, terima kasih Pak untuk penjelasan persiapan check in ayam. Mungkin kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Ya, oke. Untuk tahap berikutnya setelah kita ketahui dari persiapan tempat, sterilan tempat makan, tempat minum, kita juga harus mempersiapkan yang namanya temperatur. Ini namanya temperatur. Ya, itu ada temperatur pengatur suhu.
Ya. Mau tanya Pak, itu untuk Ya. suhu itu apa sangat penting buat kesehatan ayam? Ya, kita yang di sini kalau kita memelihara ayam, kita beda dengan memelihara ayam petelur. Tapi kita yang di sini kita pelihara itu ayam potong. Kita sangat mengutamakan yang namanya temperatur dan suhu lokasi, suhu ruangan itu bahkan yang diutamakan. Yang diutamakan lebih daripada kesterilan ya. Soalnya kita membutuhkan kondisi setiap ayam datang kecil itu kita membutuhkan panas derajat yang tinggi Mas ya. Jadi kita tidak bisa asal-asal memakai suhu atau kondisi tempat yang biasa-biasa saja. Kita harus memperhatikan suhunya juga. Soalnya ayam itu besarnya juga mempengaruhi dari suhu, dari panasnya lokasi itu kita sesuaikan untuk ayam. Soalnya kita memelihara ayam itu kita juga harus tahu perkembangan usus ya Mas ya. Usus ayam itu kita juga harus tahu perkembangannya. Ini sehat atau enggak atau gimana, ini ayam kenapa sakit atau apa, mungkin itu juga bisa terpengaruh dari suhu, dari kesterilan lokasi, dari cara kita memelihara ayam itu dari situ kita ke tahap selanjutnya untuk pengetahuan apa saja persiapannya selain itu tadi. Nah, jadi kan banyak banget Mas, kita memelihara ayam, persiapan itu proses dan alat yang harus disiapkan itu banyak banget. Yang utama itu kita menggunakan ini yang namanya pemanas. Pemanas ini namanya heater atau istilahnya pemanas gitu ya Mas ya. Pemanas ini juga untuk mengatur suhu lokasi, kadang mengatur panasnya. Soalnya ayam kecil itu butuh panas banget, butuh kondisi ruangan yang sangat panas untuk perkembangan itu sangat baik. Jadi kita membutuhkan 2 heater, 2 pemanas. Nah, 2 pemanas ini nanti untuk masalah kinerjanya kita juga menggunakan yang namanya temperatur, alat tempron. Tempron itu temperatur ya Mas ya, untuk mengatur ini. Jadi nanti sinkronnya itu di situ ada sensor untuk mengatur panasnya itu nanti bekerja. Bekerja itu nanti untuk mengerjakan ini. Yang namanya pemanas sama yang di sana itu nanti ada blower. Ada kipas. Itu nanti bekerja sama antara tempron, pemanas sama lokas suhu ini sama blower kipas itu nanti bekerja sama, itu kerjanya itu nanti kerja sama. Jadi itu untuk pemanas, blower kipas sama tempron itu nanti bekerja sama dengan sensor pemanas ruangan. Nanti dia bisa mengetahui ruangan ini panas atau dingin, nanti bisa sinkron kerjanya. Nanti kalau dingin otomatis ini nanti hidup, dan kalau udah panas otomatis ini mati, sampai itu kipasnya itu nanti nyala sendiri gitu. Jadi kita butuh gitu. Kalau untuk alat pemanasnya sendiri ini Pak, ini memakai listrik apa menggunakan media gas? Untuk pemanasnya ini biasanya kalau ini udah agak modern ya Mas ya. Soalnya kan sekarang ayam itu butuh yang persiapan atau pemeliharaan yang lebih modern. Ini istilahnya kita udah modern. Kalau dulu itu kan pakai batu bara, pakai arang atau apa untuk pemanasin. Tapi sekarang enggak, kita menggunakan heater. Heater ini kerjanya itu nanti pakai listrik juga pakai gas. Kalau cuma pakai listrik nggak ada gas ini nggak bisa. Kalau ada gas nggak ada listrik ini juga nggak bisa gitu. Jadi nanti kita ini ada listrik ada gas. Jadi nanti untuk cara kerjanya itu nanti harus ada gasnya. Kalau istilahnya kita cek gasnya itu habis, kita ganti lagi. Soalnya kita ini kerjanya seperti kompor gas lah Mas ya. Cuman ini kan nanti panas saja yang keluar. Kalau kompor gas itu kan keluar apinya. Kalau ini enggak. Untuk ini saya lihat-lihat kok ditutup semua pakai terpal sama plastik ya Pak ya? Ya. Ini kegunaannya untuk apa ya Pak? Ini kegunaannya untuk ini tadi Mas ya. Yang namanya ruangan saya kan bilang tadi untuk ruangan yang kita membutuhkan suhu yang stabil. Ini istilahnya kita menggunakan kayak terpal, kayak plastik di belakang. Nah itu ya Mas ya. Itu di belakang itu di belakang itu nanti sama kita kasih seperti ini. Intinya kita buat nahan udara. Iya, untuk menahan udara supaya udara yang di sini nanti suhu atau temperatur panas itu nanti stabil, tidak terlalu menyebar ke lokasi lain. Soalnya kita baru menggunakan
beberapa lokasi dulu. Jadi kita menggunakan ini supaya istilahnya ini semua untuk menutupi nanti untuk menstabilkan suhu gitu untuk angin ya. Mungkin untuk persiapan check-in ayamnya sampai ini apa masih ada lagi, Pak? Untuk persiapannya ya masih banyak juga sih Mas ya gitu. Jadi persiapannya setelah ini masih banyak. Wah, banyak banget Mas. Kalau di bahas itu nggak akan selesai Mas. Nggak akan selesai satu video ya Pak ya? Iya, soalnya gimana ya, ini nanti ini aja persiapan ini tadi pengerjaannya udah mencangkup 3 hari Mas ya. 3 hari, berarti ini sudah berapa persen ini Pak untuk Ya, persiapannya? istilahnya ini kita udah mencapai 80%, tinggal 20% lagi yaitu tadi pengecekan. Ini pemanasnya kita belum melakukan pengecekan. Jadi yang penting kita udah persiapkan. Nanti setelah check in atau ayam mau datang, kita persiapan dari segi kasih pakan, persiapan ini nyala apa enggaknya. Soalnya kita harus ada cek. Jadi kita nggak bisa langsung gusa-gusu atau kita udah vonis oh ini nyala, oh ini udah bisa sebelum kita coba. Oke. Terima kasih atas penjelasannya ya Pak. Mungkin kita akan ketemu lagi di next video. Mungkin sekian dari video kali ini. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.